Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar surat Al-Fil. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Fil artinya gajah. Sekarang marilah kita dengarkan bacaan surat Al-Fil dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Tarmihim bihijaratin min sijjin. yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, فجعلهم كعصف مأكول. sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Anak-anak, surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Atas kuasa Allah, Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Suatu ketika, Abraha membangun sebuah gereja yang sangat besar di kota sana, bangunannya tinggi sekali. Lagi dipenuhi dengan berbagai ukiran dan pahatan, orang-orang Arab menamainya Al-Qulais. Disebut demikian karena bangunannya tinggi sekali, hingga membuat peci orang yang memandangnya hampir saja terjatuh dari kepalanya karena puncaknya tinggi sekali. Kemudian Abraha menginstruksikan kepada Asram agar memalingkan para peziarah dari kalangan orang-orang Arab untuk mengunjunginya sebagaimana Ka'bah di Mekah dikunjungi mereka. Asram pun menyerukan pengumuman ini di seluruh kerajaannya. Maka orang-orang Arab keturunan Adnan dan Kohtan tidak suka dengan hal tersebut, dan orang-orang Quraisy sangat marah karenanya, hingga sebagian dari mereka ada yang bertekad membuat kerusuhan di dalamnya. Dia masuk dengan diam-diam ke dalamnya di malam hari, lalu menimbulkan peristiwa yang menggemparkan di dalamnya. Setelah itu ia lari pulang ke Hijaz. Ketika para pelayan gereja melihat peristiwa tersebut, mereka melaporkan kepada rajanya, yaitu Abraha, dan mengatakan kepadanya bahwa yang melakukan peristiwa tersebut tiada lain adalah kaki tangan orang-orang Quraisy, karena mereka marah dan tidak suka dengan adanya gereja ini yang dianggap menyaingi kepunyaan mereka. Maka Abraha bersumpah bahwa dirinya benar-benar akan menuju ke Ka'bah di Mekah dan benar-benar akan menghancurkannya batu demi batu hingga rata dengan tanah. Abraha pun bersiap-siap menghimpun bala tentaranya dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dari itu, ia membawa seekor gajah yang besarnya tak tertandingi yang diberi nama Mahmud. Gajah tersebut sengaja dikirim oleh Raja Najasyi kepadanya untuk tujuan menyerang Ka'bah. Selain gajah Mahmud itu, ada 12 gajah lainnya. Gajah tersebut akan dijadikan sebagai sarana untuk merobohkan Ka'bah, dengan mengikat semua sisi Ka'bah dengan rantai, lalu mengikatkannya pada leher gajah, maka gajah akan menariknya dan tembok Ka'bah akan runtuh sekaligus dalam waktu yang singkat. Ketika orang-orang Arab mendengar keberangkatan Abraha dengan pasukannya yang bergajah itu, maka mereka merasakan adanya bahaya yang amat besar akan menimpa diri mereka. Dan mereka merasakan bahwa sudah merupakan keharusan bagi mereka membela Baitullah dan mengusir orang-orang yang bermaksud jahat terhadapnya. Maka bangkitlah seorang lelaki dari kalangan penduduk Yaman yang terhormat dan terbilang sebagai pemimpin mereka untuk mengadakan perlawanan terhadap Abraha. Orang tersebut bernama Zun Nafar, maka ia menyerukan kepada kaumnya dan orang-orang Arab lainnya untuk memerangi Abraha dan berjuang melawannya demi membela Baitullah,
karena Abraha bermaksud akan merobohkannya dan meratakannya dengan tanah. Seruannya itu mendapat sambutan yang hangat dari mereka, lalu mereka berperang melawan Abraha dipimpin oleh Zunnafar, tetapi pada akhirnya Zunnafar kalah. Zunnafar ditawan, tetapi Abraha memaafkannya dan membawanya pergi bersama ke Mekah. Dan ketika perjalanan Abraha sampai di tanah orang-orang Hasam, ia dihalangi oleh Nufail ibnu Habib al-Hasami bersama kaumnya, yang memeranginya selama 2 bulan. Tetapi pada akhirnya Abraha berhasil mengalahkan mereka dan menawan Nufail ibnu Habib. Pada mulanya Abraha bermaksud membunuhnya, kemudian ia memaafkannya dan membawanya serta ke Mekah sebagai penunjuk jalannya di negeri Hijaz. Ketika perjalanan Abraha sampai di dekat Taif, maka para penduduk Taif datang menyambutnya dan bersikap diplomatis dengannya karena takut dengan rumah peribadatan mereka yang mereka beri nama Al-Lata. Karenanya Abraha menghormati mereka. Dan mereka mengirimkan Abu Rigal untuk pergi bersamanya sebagai penunjuk jalan. Ketika perjalanan Abraha sampai di Al-Makmas, yaitu di suatu tempat yang terletak tidak jauh dari Mekah, ia turun beristirahat, sedangkan bala tentaranya merampas semua ternak penduduk Mekah dan sekitarnya atas perintah Abraha sendiri. Dan di antara ternak unta yang dirampas terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Dan tersebutlah orang yang diserahi oleh Abraha untuk memimpin perampasan ternak itu adalah komandan pasukan terdepannya yang dikenal dengan nama Al-Aswad ibnu Maksud. Abraha mengirimkan Hanata al-Himyari ke Mekah dan memerintahkan kepadanya supaya kembali membawa orang Quraisy yang paling terhormat. Dan Abraha menyampaikan kepadanya bahwa dia datang bukan untuk memerangi kamu, terkecuali jika kamu menghalang-halanginya dari Baitullah. Maka datanglah Hanata ke Mekah. Lalu ditunjukkan kepadanya rumah Abdul Muthalib ibnu Hashim. Lalu ia menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abraha. Maka Abdul Muthalib mengatakan kepadanya, "Demi Allah, kami tidak berniat untuk memeranginya, juga kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah yang disucikan dan merupakan bait, rumah kekasihnya, yaitu Ibrahim. Maka jika dia mempertahankannya, sudah wajar karena ia adalah rumahnya yang disucikan. Dan jika dia membiarkan antara baitnya dan Abraha, maka tiada kemampuan bagi kami untuk mempertahankannya." Hanata berkata kepada Abdul Muthalib, "Kalau begitu, marilah engkau pergi bersamaku untuk menemuinya." Maka Abdul Muthalib berangkat bersama Hanata. Dan ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, ia terkejut melihat penampilan Abdul Muthalib yang tinggi lagi berwibawa dan tampan. Maka ia menghormatinya, dan ia turun dari singgasananya, lalu duduk bersama Abdul Muthalib di hamparan permadani. Abraha berkata kepada juru terjemahnya untuk mengatakan kepada Abdul Muthalib mengenai keperluannya hingga datang menghadap kepadanya. Abdul Muthalib berkata kepada juru terjemah Abraha, "Sesungguhnya aku datang untuk keperluanku sendiri, yaitu sudilah kiranya sang raja, Abraha, menyerahkan kepadanya 200 ekor unta miliknya yang telah dirampasnya." Abraha terkejut dan mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya pada mulanya ketika aku melihatmu, aku merasa kagum dengan penampilan dan wibawamu. Tetapi setelah engkau berbicara kepadaku, kesanku menjadi sebaliknya. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya mengenai 200 ekor unta yang telah kurampas darimu? Sedangkan engkau meninggalkan rumah yaitu Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang untuk merobohkannya, lalu mengapa engkau tidak berbicara kepadaku mengenainya?" Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu dan sesungguhnya bait itu mempunyai pemiliknya sendiri yang akan membelanya." Abraha berkata, "Dia tidak akan dapat mencegahku dari merobohkannya." Abdul Muthalib berkata, "Kalau begitu, terserah Anda." Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan menemui orang-orang Quraisy, lalu memerintahkan kepada mereka agar keluar dari Mekah dan berlindung di atas puncak-puncak bukitnya karena takut akan serangan bala tentara Abraha. Setelah itu Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah dan memegang pegangan pintu Ka'bah, sedangkan di belakangnya ikut beberapa orang dari kaum Quraisy. Mereka semuanya berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dari serangan Abraha dan bala tentaranya. Abdul Muthalib dalam doanya itu mengatakan seraya memegang pegangan pintu Ka'bah, "Ya Allah, sesungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya, maka belalah kepemilikanmu. Janganlah sekali-kali engkau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempatmu ini." Setelah itu Abdul Muthalib melepaskan pegangan pintu Ka'bah, lalu ia bersama orang-orang Quraisy lainnya keluar menuju ke daerah perbukitan, berlindung di puncak-puncaknya. Pasukan Abraha bersiap-siap untuk memasuki tetapi ketika mereka mengarahkan gajah-gajah tersebut ke salah satu tujuan, maka gajah itu mau bergerak.
Tetapi jika mereka arahkan gajahnya menuju ke kota suci Mekah, tiba-tiba ia duduk dan menolaknya dengan mengeluarkan suaranya. Lalu Abraha memaksa pawang gajah dan membentaknya, bahkan memukulinya supaya ia memaksa gajah agar mau masuk ke kota Mekah. Mereka memakan waktu yang cukup lama untuk itu. Sedangkan Abdul Muthalib dan segolongan orang dari para pemuka penduduk Mekah berada di Gua Hira menyaksikan apa yang dilakukan oleh tentara Habsah itu, dan apa yang dialami mereka dengan gajahnya yang membangkang itu. Kisahnya sangat ajaib dan aneh. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengirimkan kepada tentara Habsah yang bergajah itu burung ababil, gelombang demi gelombang yang warna bulunya kuning, lebih kecil daripada merpati, sedangkan kakinya berwarna merah. Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu kerikil. Lalu iringan burung-burung itu tiba dan berputar di atas mereka, kemudian menimpakan batu-batu itu kepada mereka hingga mereka binasa. Gajah dan pasukan Abraha tertimpa batu dan binasa hingga gajah lainnya kabur melarikan diri. Di antara mereka ada yang segera mati, dan di antaranya ada yang tubuhnya rontok satu persatu dalam pelariannya, yang pada akhirnya binasa juga. Sedangkan Abraha, tubuhnya terkena oleh batu itu, lalu mereka membawanya lari bersama mereka, dan tubuhnya rontok sedikit demi sedikit, hingga sampailah mereka bersamanya di sana, sedangkan keadaan Abraha seperti anak burung yang baru menetas. Dan Abraha masih belum mati kecuali setelah dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Demikianlah kisah tersebut diabadikan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Itulah pelajaran kita hari ini. Saya harap kalian lebih mendalami lagi dengan membaca buku pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.